Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning dengan Nyong Wong Apak Purwokerto ya. Gimana kabarnya teman-teman ya? Semoga selalu dalam lindungannya ya. Semoga diparingi kesehatan, kelancaran rezeki dan sesuatu dengan yang barokah berkah gitu ya. Amin. Hari ini aku mau mengupload tentang atau membuat video tentang kamar mandi Singapura ya. Ini aku naruh bambu ya untuk jemur pakaian tuh di sini nih ya. Karena di tempat jemuran di belakang itu suka dipukul-pukul orang dari bawah ya, walaupun airnya nggak turun gitu ya, karena saya kan nyucinya dikeringin pakai mesin gitu ya. Jadi yang di bawah itu memang orangnya agak stres gitu ya. Kalau ketemu saya aja langsung cuy gitu ya, benci gitu ya. Itu tuh satu keluarga itu udah stres semua. Nah, kenapa saya merekod tentang kamar mandi Singapura gitu ya. Jadi tadi aku habis komen di beritanya iNews gitu ya. Nah, katanya ada TKI Singapura merekam majikannya mandi gitu ya. Nah, mungkin ini opini saya ya, karena saya nggak melihat beritanya dan saya juga saya cuma nggak mengikuti gitu ya. Jujur saya nggak suka berita-berita yang terlalu menohok gitu ya. Nah, ini kamar mandi master bedroom ya. Ini yang di ukuran 2 meter lah ya ini ya. Panjangnya mungkin 3 meter ya panjangnya ya ini. Ini kamar mandi master bedroom. Ini ya. Berarti ini 3x2. Bisa ditaruhin bathtub ya. Tapi bos saya kan orangnya simple, jadi dia mandi di belakang. Itu kamar mandi belakangnya. Di sini cuma buat nyukur jenggot, karena deweknya nggak berjenggot ya, jadi dia makanya dicukur gitu ya pakai ini. Terus sama buat kencing atau berak mendadak gitu, jadi nggak perlu ke belakang kalau malam ya. Nah, ini master bedroomnya ya. Ngomong-ngomong soal itu si mbaknya tadi itu ya, itu tadi aku balesin komennya orang yang ngatain karena saya ngomong ikut komen, jadi dia bales komen ke saya dengan situ pikir lu orang Singapura, situ pikir itu kamar mandi lu gitu kan. Nah, saya sendiri aja sudah di sini sudah 17 tahun ya, ikut satu pos ini, karena saya juga nenek ya, neneknya itu udah cuma kayak gitu doang tuh, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, udah nggak bisa balik badan sendiri gitu ya. Jadi untuk si mbaknya mungkin nih ya, ini opini saya ya, karena kebanyakan teman-teman saya itu yang di sekitar sini tuh beli HP itu juga nyolong-nyolong gitu ya, main HP itu juga nyolong-nyolong di kamar mandi gitu ya. Karena kebanyakan di sini tuh bos nggak mengizinkan pembantunya punya HP, karena mereka nantinya nggak fokus untuk kerja gitu ya. Kayak saya lah, saya juga kayak gitu kan, nggak fokus untuk kerja gitu, tapi kan bos saya itu nggak ambil pusing gitulah ya, istilahnya bodo amat gitu ya, terserah kerja nggak kerja silahkan, yang penting si neneknya dijaga. Nah, ini kamar mandi yang di belakang ya, itu ada heaternya, yang di dalam ada heaternya, cuma nggak ditaruhin box heater gitu ya. Nah, ini kecil, ini lebih kecil gitu ya, lebih kecil. Terus ukurannya malah ya kayak gini lah. Nah, ini cucian saya tuh belum saya cuci, jadi semuanya berantakan gitu ya. Di sini tuh berantakan. Nah, ngomong-ngomong soal si mbak yang katanya dituduh ngerekam, itu kan dituduhan ya. Nah, si mbaknya itu kan belum mengungkapkan
secara detailnya itu kejadiannya seperti apa ya, karena yang saya lihat itu kemarin ada berita bahwa ada mbak-mbak yang tangannya panjang ngambil duit untuk foya-foya gitu ya, sekian, kalau nggak salah sekitar 123,9 juta rupiah atau sekitar 13.000 dolar, 90 dolar gitulah ya. Nah, kenapa sih mbaknya mungkin naruh HP di kamar mandi? Kemungkinan mbaknya itu juga tertekan ya teman-teman ya, karena di sini tuh lillahi ta'ala itu ya, Allahu Akbar, Allahu A'lam ya, semuanya itu kebanyakan tertekan gitu ya. Saya sendiri aja kadang-kadang kalau simbahnya lagi rewel itu juga stres kayak gitu ya, stres karena simbahku juga nggak bisa tidur kalau malam ya, jadi ya mau gimana harus sabar gitu ya. Nah mungkin kalau buat simbahnya mungkin udah majikannya di rumah terus direwelin terus, kerja apa disalahkan atau istilahnya nggak bersih lah kena komplain, nyetrika nggak licin kena komplain kayak gitu kan, masak nggak enak apalagi gitu ya. Nah itu kalau kitanya diomelin terus otomatis kita itu tambah stres, tambah bludruk dan tambah sebagainya lah ya istilahnya ya, karena kita mau ngadu ke siapa, kecuali ke keluarga kan. Kita nggak boleh berteman di sini, nggak boleh ngobrol-ngobrol, kita nggak boleh pokoknya dilarang semuanya gitulah ya. Kalau anak-anak baru kan kebanyakan kayak gitulah, sedangkan saya aja kadang-kadang di sini pun ya ngobrol sih hanya sekilas lah ya buat aku ya, karena aku orangnya juga nggak demen ngobrol terlalu lama gitu ya, atau saya sendiri juga nggak demen off day ya, jadi saya nggak terlalu untuk memikirkan dunia luar selain di rumah gitu ya. Sedangkan saya di rumah sini semuanya serba tercukupi gitu, jadi saya nggak mikir untuk off day atau untuk apa gitu ya. Nah buat teman-teman yang suka off day di luar sana itu urusannya mereka mau gini-gini kayak, cuma ya kalau lagi ada sama si bang kitanya juga kena juga kalau ada masalah gitu ya, kena imbasnya gitu. Tapi kalau yang masalah mbak-mbak yang naruh HP di kamar mandi itu katanya ngerekam itu mana mungkin gitu ya, mana mungkin ngerekam majikan gitu ya mandi, HP kan besar gitu loh. Mana mungkin sih mbaknya mampu beli CCTV memang murah, tapi harus dikonekkan ke wifi ya, ke wifi. Terus itu belinya juga membeli di mana? Mesti online kan? Karena nggak bisa keluar kan pasti online. Nah online itu juga kalau majikan tahu kan juga kita kena damprat juga kan. Untuk apa kamu beli CCTV kayak gitu kan? Nah sedangkan kamar mandi itu semua orang bisa mandi, bisa kencing, bisa dan sebagainya lah istilahnya di kamar mandi kayak gitu ya. Tapi kalau buat aku pribadi atau persepsiku pribadi ya, persepsiku si mbaknya itu main HP di kamar mandi untuk curhat ke keluarga, untuk apa ibaratnya sekedar mengeluarkan unek-uneknya karena dia nggak bisa megang HP, untuk sekedar telepon ke rumah harus nyolong-nyolong kayak gitu kan. Karena temenku sebelah juga kayak gitu, nggak boleh megang HP, akhirnya dia beli secara diam-diam lewat temennya, minta tolong. Nah setelah itu kalau mau beli pulsa pun minta tolong juga gitu ya. Jadi gampang nggak gampang kerja di Singapura, nggak terlalu bebas gitu ya. Jadi buat teman-teman yang di Indonesia gitu ya, jangan hanya mengecas gitulah ya, mengecas bahwa kamu begini-begini, kamu bikin malu, bikin ini, bikin itu ya. Mereka tuh nggak tahu kalau kita itu hidupnya tertekan dan depresi kayak gitu ya. Kalau nggak kuat kan otomatis kan jadi depresi dan bisa gila gitu ya. Karena apa? Kita kerja diomelin terus kita dipantau 24 jam kadang-kadang kayak gitu kan. Nah apalagi kalau yang dapat majikan rewel dan cerewet dan sebagainya, udah cerewet, rewel, pelit,
lah, pokoknya komplit lah. Nah, kita sebagai asistennya ya, mau ngomong juga salah, bela diri juga salah, semua itu pasti disalahkan gitu ya. Jadi apa ya, wajar lah kalau pembantunya itu nyolong-nyolong beli HP naruh di kamar mandi. Tapi kalau untuk ngerekam, apa iya gitu dok, apa iya, sedangkan layar HP itu lebar gitu loh ya, layar HP Android itu lebar, mana mungkin langsung majikan mau mandi udah di on duluan kayak gitu kan, orang nggak mungkin kan. Kita kan nggak tahu majikan mandi mau langsung masuk mandi juga kita nggak tahu, atau naruh baju dulu kita juga nggak tahu, karena itu secara otodidak atau secara tiba-tiba kayak gitu ya. Mungkin dituduhkan secara dia mau merekam lah, inilah mungkin bisa gitu ya. Tapi untuk saya pribadi, Mbak itu mungkin nggak bisa membela diri sendiri, jadi hanya bisa iya. Kadang kan orang ngomong pakai bahasa Inggris kan terlalu cepat gitu ya. Nah, kadang orang yang menerjemahkan itu pakai bahasa Melayu, otomatis kan kayak kita tuh kadang-kadang bingung. Saya sendiri bahasa Melayu itu bingung loh Mbak, saudara-saudaraku ya, saya jujur bingung, kadang nggak paham gitu ya. Jadi mungkin si mbaknya itu cuma nggak bisa membela diri sendiri kayak gitu dok. Jadi tolonglah jangan mengecas dengan hal-hal yang tidak gitu ya. Jadi pahamilah dulu gitu ya tentang pembantu di Singapura seperti apa ya. Nggak cuma di Singapura, di Hong Kong, Taiwan juga bisa gitu ya. Kebanyakan kan nggak boleh megang HP, akhirnya mereka juga beli dengan secara diam-diam kayak gitu ya. Atau untuk berhubungan dengan teman, kadang kita kekurangan sesuatu kan bisa minta tolong temen gitu kan, kayak gitu. Jadi ya mohon maaf lah yang tadi secara tidak langsung saya membela komentar saya membela komentar saya, karena saya ngasih tahu seberapa besar dan seberapa kecil kamar mandi Singapura dan bangunan di Singapura itu seperti apa gitu ya. Jadi kamar mandinya kan bisa tahu gitu ya. Kalau rumah yang jadul-jadul gitu ya, apalagi yang 2 kamar ya, itu udah kecil, itu toilet bolnya aja itu dipisah, itu pun sempit banget, dan sempit, bener-bener sempit, cuma cukup untuk ditaruhin toilet bowl. Dan itu kalau mau cepok ya, itu pakai kran yang spray itu cuma bisa kayak gitu doang, nggak bisa obah belok kanan belok kiri sesuka hati, itu nggak bisa. Itu kalau di perumahan yang jadul-jadul gitu ya. Terus kamar mandinya juga nggak begitu besar, sama gitu ya. Ya seperti inilah, ini kamar mandi sini nih cuma dibagi 2. Jadi toilet bowl sama itunya dipisah gitu ya. Nah kalau ini kan enggak, jadi satu, jadi lumayan agak besar gitu ya. Jadi kalau mbak-mbak yang tadi marahin saya di komentar ya, saya ucapkan banyak terima kasih dan monggo gitu, mau ngomong apa aja silahkan monggo. Tapi pada kenyataannya memang begini nih di Singapura gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah dengerin ocehan saya ya. Jadi untuk si mbaknya, lain kali hati-hati, jangan sembarangan bikin onar untuk diri kita sendiri ya. Lebih baik mengalah, jangan terbawa emosi, dan jagalah sikap kita setiap saat gitu ya. Walaupun kita salah, kita hanya bisa mengucapkan maaf atau back sorry lah ya istilahnya ya, sama majikan gitu ya. Kalau memang benar-benar nggak bisa tahan dengan apa yang mereka lakukan ke kita bisa laporan ke MOM gitu, minta bantuan. Karena majikan itu takutnya sama MOM, bukan sama KBRI gitu ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu, salam sehat selalu. Oke, jagalah kesehatan dimanapun Anda berada. Oke, terima kasih.